Pemirsa, sekitar 4 jam Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho terkait dugaan korupsi dana hibah dan bansos Sumatera Utara tahun 2012-2013. Sementara terkait kasus suap interpelasi DPRD Sumatera Utara, KPK telah menahan Ketua DPRD dan 3 anggota DPRD lainnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Mila Amalia dari Gedung KPK Jakarta. Mila, apa saja yang ditanyakan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung terhadap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho di KPK? Ya, setelah sekitar kurang lebih 4 jam, Gatot Pujo Nugroho dengan statusnya sebagai tersangka ini diperiksa oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Saat 3 orang jaksa dari Kejaksaan Agung ini keluar dari gedung KPK, ini tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan mengenai apa saja yang ditanyakan selama pemeriksaan kurang lebih 4 jam tadi. Ketiga orang jaksa ini langsung meninggalkan gedung KPK sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun saat dikonfirmasi kepada pengacara atau tim kuasa hukum dari Gatot Pujo Nugroho, Yanuar Wasesa mengatakan bahwa pemeriksaan perdana bagi Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka di dalam kasus penyaluran dana bantuan sosial dan juga dana hibah ini mengenai seputar proses perencanaan hingga pencairan dana tersebut, hingga dana bansos dan juga dana hibah ini diterima oleh sejumlah pihak yang dinilai telah merugikan negara. Salah satu pertanyaan dari 30 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik yang dijawab oleh Gatot adalah Gatot Pujo Nugroho tidak pernah menerima proposal mengenai rencana pemberian dana bansos dan juga dana hibah yang diberikan oleh SKPD, karena memang mengenai dana bansos dan juga dana hibah ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, mulai dari proses pembuatan proposal hingga nantinya ini proses penyerahan dana bantuan tersebut kepada sejumlah pihak, atau tepatnya ada sedikitnya 270 LSM yang menerima dana bantuan sosial. Selain itu, Gatot dalam kasus ini hanya menandatangani surat-surat akhir sebelum dana tersebut diserahkan kepada sejumlah LSM, dan menurut Yanuar sendiri proses ini hanyalah bersifat administratif, karena seperti yang sudah dikatakan oleh Yanuar bahwa kewenangan sepenuhnya mengenai dana bantuan sosial dan juga dana hibah ini merupakan kewenangan dari SKPD. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Gatot Pujo Nugroho, Yanuar Wasesa. Jadi Pak Gatot ditanya, proposal itu sampai enggak, permohonan bansos di tangan gubernur enggak pernah ada cerita itu, karena itu sudah menjadi tugas SKPD. Kemudian penganggarannya itu dilakukan oleh TAPD yang ketuanya ex officio Sekda, gitu. Sudah diterangkan semuanya. Kemudian soal LHP BPK ditindaklanjuti dengan menyampaikan satu jawaban ke BPK, gitu. Jadi urusannya hanya sampai di situ, Gubernur. Dalam kasus penyaluran dana bantuan sosial dan juga dana hibah ini, Kejaksaan Agung tidak akan bekerja sendiri. Tim penyidik ini akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri sejumlah aliran dana dalam korupsi bansos, mengenai apakah ada dana yang disimpan di kantong pribadi Gatot Pujo Nugroho sendiri. Selain itu, hingga penyelidikan terakhir, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menemukan sejumlah hal janggal, seperti salah satunya adalah mengenai adanya 17 LSM fiktif atau LSM palsu yang menerima dana bantuan sosial, sehingga telah merugikan negara hingga 2,2 miliar rupiah. Angka ini masih akan terus bertambah, mengingat hingga saat ini tim penyidik masih terus melakukan penyelidikan. Selain itu juga tersangka dari kasus ini tidak hanya akan dijatuhkan kepada Gatot Pujo Nugroho dan juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Edi Sofyan yang berperan sebagai pihak yang meloloskan data penerima bansos tanpa mengikuti syarat prosedur, dan nantinya ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka lain sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Ade? Iya, lalu terkait penahanan Ketua DPRD Sumatera Utara dan 3 anggota DPRD lainnya tadi malam, bagaimana perkembangannya, Mila? Hingga saat ini, saat dikonfirmasi kepada pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyu Andriati, melalui pesan singkat, beliau mengatakan hingga saat ini belum ada informasi
khusus kapan tepatnya keempat anggota DPRD yang kemarin ditahan oleh KPK ini akan kembali dipanggil oleh tim penyidik KPK. Dan begitu juga tidak ada informasi kapan tepatnya anggota DPRD Sumatera Utara yang kemarin sempat mangkir dari panggilan KPK, yaitu Kamaludin Harahap, untuk kembali datang ke gedung KPK kemudian diperiksa oleh tim penyidik KPK. Kemarin memang KPK telah menahan 4 orang anggota DPRD terkait dengan adanya dugaan mereka menerima suap untuk membantalkan interpretasi yang telah diajukan oleh 88 anggota DPRD Sumatera Utara terkait dengan ketidaksetujuan mengenai proposal yang diajukan oleh Gatot Pujo Nugroho mengenai pemberian dana bansos dan juga dana hibah ini. Keempat orang ini saat ini mendekam di 4 rutan yang berbeda, yaitu Ajib Syah, Ketua DPRD Sumatera Utara, saat ini berada di rutan kelas 1A Salemba Jakarta Pusat, kemudian juga Saleh Bangun, mantan Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014, dan saat ini juga menjadi anggota DPRD, ini mendekam di rutan Polres Jakarta Selatan. Kemudian Sigit Pramono Asri mendekam di rutan Polres Jakarta Pusat, dan juga Haidi Ritonga mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kapan tepatnya keempat orang ini akan diperiksa dan juga pemanggilan dari Kamaludin Harahap yang saat ini masih berada di Sumatera Utara untuk kembali datang ke gedung KPK. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, Mila Amalia, melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.